Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Laporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, ya, kilo. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau hidratnya jangan sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai kemudian harganya lebih murah dan pribadi sendiri. Bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup. Iya. Lagi untuk rekan-rekan media yang minta sudah tolong. selesai foto, tolong turun. Teman-teman yang lainnya tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi kami mohon yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, mohon kerjasamanya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima kasih. Kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, teman-teman Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tolong yang di samping kiri kanan. Oke.
Baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Kita mau ambil di handphone. Kita rapikan dulu yang di panggung utama. Ime, tolong salam ceria. Ada 6 instruktur. Iya. Bawang merah di sini cukup mahal, ya, kilo. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil meskipun naik sedikit. Yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya bukan ya. Emang mungkin ada tips dari buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada yang dari beras, ada yang dari kemudian ya, dan sumber karbohidrat yang lain termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari sisi karbohidratnya. Jangan sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai kemudian harganya lebih murah, dan sebetulnya itu kalau dari sisi kesehatannya juga bagus karena kadar gulanya itu cukup rendah ya, cukup rendah sehingga ini sangat bagus untuk dikonsumsi dari anak maupun orang dewasa. Nah, perkenalan bahwa mungkin kan sebagian dari masyarakat kita itu belum makan, kalau belum makan nasi ya, lah ini agar tidak terlalu ketergantungan kepada beras. Mungkin juga perlu di satu keluarga itu dalam 1 minggu atau 1 bulan itu mencoba tidak mengkonsumsi beras 1 hari. Dan pelan-pelan mungkin 3 kali, 1 kali yang tidak mengkonsumsi beras. Bagaimana tanggapannya hari ini? Oh, luar biasa. Penyambutannya juga sangat biasa, dan memang saya secara pribadi sendiri luar biasa dengan masyarakat Manado, Utara, dan makanannya ya, kriteria anak-anak yang bisa mendapatkan itu seperti apa sih? Salah satu pertama dari kalangan keluarga yang tidak mampu hidup. Kalau mulai itu
Jadi bansos akan dilanjutkan, akan ditingkatkan dan disederhanakan. Makanya ada KTP Sakti itu. Jadi semua program-program yang berkaitan dengan masyarakat tidak mampu itu nanti dijadikan satu data sehingga nanti akan sangat mudah. Karena kalau sekarang Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Harke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Karbohidratnya jangan sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselingin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai kemudian harganya lebih murah dan pribadi sendiri bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta sudah tolong. selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas. Iya, jadi Dan- kemewahan yang lain boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar biasa Sekali lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon
Ya. Iya, sekali lagi Ibu terima ini kasih. kita jadi fotografer, boleh turun? Fotografer sudah selesai ambil gambar? Iya, Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang di Baik. samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Laporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri Capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini cukup mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau hidratnya jangan sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri. Bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Siap semuanya? Siap? Siap. Oke, teman-teman yang sudah selesai mengambil gambar silakan boleh turun. Sudah ya, cukup ya, cukup. Iya. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, Yang minta sudah tolong. selesai foto, Ya. tolong turun. Teman-teman yang lainnya, tolong. Silakan. Panggung terbatas.
boleh turun depan panggung. Iya. Kasih napas dulu, ibu-ibu sudah tidak bernafas di atas panggung. Mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Luar Sekali biasa lagi, pagi hari mohon ini kerjasamanya. semangatnya. Iya. Luar biasa semangatnya, tapi mohon ya panggung terbatas hanya untuk ya. Iya, sekali lagi terima Ini kasih. kita jadi fotografer boleh turun. Fotografer sudah selesai ambil gambar. Iya, Iya, teman-teman ini Satgas. Fotografer minta tolong dari bawah aja, minta tolong, ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tolong yang Baik. di samping kiri kanan. Oke, baik, kita akan menghadap sekali lagi. Minta tolong dulu kerjasamanya. Mohon izin Ibu Atiko dan Ibu Rita, kami mengklirkan dulu di atas panggung. Minta tolong yang foto-foto. Oke. Kita mau ambil di handphone. Selamat malam pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Saradita. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo yaitu Siti Atikoh dilaporkan ke Bawaslu RI pada Senin 22 Januari 2024. Siti Atikoh dilaporkan atas dugaan pengerahan Dharma Wanita ke salah satu kampanye. Pelaporan ini dilayangkan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan arus bawah Jokowi. Selain Atikoh, sejumlah masyarakat ini juga turut melaporkan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Steve Hartke Andries Kepel alias Steve Kepel. Mereka berdua dilaporkan atas dugaan mengajak ASN ketika berkampanye. Kabid Organisasi Arus Bawah Jokowi, Leo Alfian Lintang, ketika ditemui di kantor Bawaslu RI Jakarta, menjelaskan bahwa pelaporan ini terkait adanya dugaan ajakan terhadap para ASN yang mengikuti sebuah acara di lapangan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Acara kampanye tersebut dikatakan Leo dikemas sebagai kegiatan senam pagi. Pelaporan ini dilakukan setelah Leo melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu beberapa waktu lalu. Dia mengatakan pihaknya juga menemukan laporan terkait kampanye yang dihadiri oleh salah satu istri capres dan adanya surat dari Sekda. Atas hal tersebut, Leo pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Mereka berharap pelaporan bisa segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Bawang merah di sini sepangkal kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau hidratnya jangan sebisa mungkin dari 3 kali makan itu diselipin salah satu karbohidratnya itu pakai jagung atau pakai umbi-umbian. Harganya lebih murah dan pribadi sendiri. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Manado berjuang, saya harus berjuang. Saya harus juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itulah tujuan saya untuk turun, untuk berkeliling silaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, yang jelas adalah program-program itu berdasarkan dari apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Seperti misalnya KTP Sakti. Selama ini masyarakat banyak sekali yang mengeluh, saya kok tidak mendapatkan bansos. Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo.